Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dan dalam acara silaturahim bersama para apa ya? Apa ya? Oh serius ya? Aku DWA ide gini. Ya bersama-sama. Duh, Ya, ya. Langsung aja kayak Bapak Ibu, monggo. Oh, karena ibu-ibu mek aku tok ibu. Kita buka acara hari ini dengan baca suratul Fatihah bersama-sama. Semoga acara ini lancar dan menjadi istiqomah dan bertambah apanya? Jamaah. Jamaah. Oh, jamaah. Dan selalu barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sulihah al-Fatihah. Langsung monggo Pak Yai. Acara selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja. Kita akan masuk ke pertemuan pertama. Perihal tafsir arsitektur menggunakan metode insya dan khobar, serta bagaimana nanti kita akan menelusuri 137 ayat-ayat imarah wal bunyan, arsitek dan pembangunan. Sehingga nanti kita bisa menelurkan mungkin ya fikih arsitektur, teologi arsitektur dan tasawuf arsitektur. Sebagaimana kata Yahya Waziri dalam bukunya I'jazul Quran, ya, I'jazul Quran dan Al-Bunyan fi Manduril Islam. Jadi gelarnya itu muhandis. Muhandis itu apa ya? Insinyur ya? Insinyur, nggih. Jadi beliau yang bukunya saya sering kutip untuk melihat metode-metode pembacaan Al-Qur'an dan pembacaan teks-teks kita ya. Jadi karena kata beliau tanpa metodologi nanti apa yang kita telurkan nanti akan sedikit kacau. Jadi butuh namanya adalah tanggung jawab ilmiah untuk menelurkan sesuatu. Ini adalah salah satu tawaran beliau dalam bukunya I'jazul Quran dan Al-Imar wal Bunyan fi Madhuril Islam. Nah, ini sebenarnya adalah teman-teman bahasa Arab. Oke, intinya adalah dalam bahasa Arab itu ada kalimat khobar dan ada kalimat insya. Maka kalimat khobar itu, nah ini kita akan mulai dari metodologinya nanti sebelum nanti kacamata ini akan kita gunakan untuk melihat 137 ayat-ayat arsitektur dan pembangunan. Sebenarnya kita sudah enak ya, karena kita sudah ketemu. Tapi ini masih menurut penelitian Yahya Waziri ya. Kita di arsitek dan teknik sipil itu ada sekitar 137 ayat yang sudah tinggal pakai. Tinggal nanti metodologi apa yang akan kita pakai, apa metodologi fikih, apa metodologi tasawuf, apa metodologi teologi. Nah, ini adalah metodologi tafsir. Maka salah satunya adalah khobar dan insya. Maka pertama kalimat khobar adalah suatu perkataan yang mengandung kemungkinan benar dan salah bila ditinjau dari perkataan itu sendiri. Karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah firman Allah dan sabda Sayyidi Rasulullah. Maka termasuk kauliyah, termasuk kalamiyah, termasuk perkataan. Maka perkataan itu bila ditinjau dari perkataan itu, siapapun yang berkata kecuali Allah dan Rasulullah. Siapapun yang berkata selain Allah dan Rasulullah, maka isi perkataannya bisa benar, bisa salah. Jadi saya ngomong di sini juga bisa benar, bisa salah. Pokoknya kaidahnya adalah ini dalam ilmu mantik ya. Jadi apapun pernyataannya dan perkataannya, bila ditinjau dari perkataan itu sendiri, maka bisa benar, bisa salah. Masalahnya nanti kalau ini dipraktekkan ke Al-Quran,
maka nanti pasti kita akan melihat siapa yang berbicara. Karena yang berbicara adalah Allah dan Rasulullah, maka pasti benar. Kemungkinan ini menjadi hanya satu kemungkinan. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh kalimat khobar, bagaimana nanti kalimat khobar itu bisa benar, bisa salah. Maka jika sesuai dengan fakta, maka dia dinyatakan benar. Jika tidak sesuai dengan fakta, maka dia salah. Contohnya ilmu itu bermanfaat. Atau mungkin Pak Agus nanti bicara Bu Anita itu cantik gitu. Ya. Pernyataannya itu bisa benar, bisa salah. Kalau sesuai realita dan fakta, kira-kira fakta apa realita ya? Iya, lah ya. Atau Bu Anita itu langsing. Eh, itu benar. Oke ya. Jadi kalimat khobar adalah suatu perkataan yang mengandung kemungkinan benar atau salah. Sudut pandangnya adalah perkataan itu sendiri tanpa melihat siapa yang berkata. Ya. Karena nanti kalau kita melihat yang berkata, maka nanti yang berbicara, maka nanti akan subjektif sekali ya. Gitu ya. Nah, maka tujuan dari kalimat khobar ini adalah ada faidatul khobar, ada lazimul khobar. Kalau yang diajak berbicara belum mengetahui maksud kandungan pembicaraan, Mbak, sampean ngerti nggak? Lek Pak Agus iku duwe simpenan. Pak Agus punya simpanan loh, Mbak, anu. Oh iya. Ya itu, sampean nggak tahu kan? Enggak. Ya, maka bagi yang mengetahui maksudnya namanya adalah lazimul khobar, ya. Bagi yang belum tahu namanya adalah ya, faidatul khobar, gitu ya. Nah ini nanti akan terus kita lakukan, dalam pembahasan kayak seperti kita membaca, kulla banna'i wa ghawwas. Quran menceritakan ke kita bahwasanya bangsa jin ya, di antara bangsa jin itu adalah setan, itu adalah tokoh sipil paling agung dalam Al-Qur'an. Jadi Quran itu kalau nyifati bangsa jin bukan bukan banin, pembangun, bukan. Tapi banna, mungkin profesor ya, karena sigotul mubalaghah. Jadi Pak siapa? Pak Trisna ini, nah itu teknik sipil. Enggak, di Quran itu memang yang digelari teknik sipil, banna, pembangun itu memang setan, bangsa jin memang. Dan itu adalah kalimat khobar. Kalimat khobar adalah kalimat yang mungkin benar dan mungkin salah. Tapi masalahnya karena ada dalam Al-Quran pasti hanya satu kemungkinan, yakni benar. Maka nanti kalau Pak Farid menciptakan arsitek spiritual, kemudian Pak Puji mengenalkan spiritualis Jawa yang bangun bangsa jin, ya kita memang mengenal itu dalam narasi kita memang, dalam narasi teks kita. Quran itu kulla bannain wa ghawwas. Dari bangsa jin yang di situ adalah anak turunnya adalah setan, ya itu adalah teknik sipil teragung dalam narasi Al-Qur'an dan itu pasti benar. Karena memang yang membangun dan mendesain kerajaan Sulaiman adalah setan. Loh, setan itu bangsa jin. Khusus setan. Nah, gitu ya, bangsa jin. Nah, makanya nanti bagaimana nanti kalau secara fikih berkolaborasi penelitian moral dengan jin gitu ya. Boleh nggak gitu. Nah, nanti kan akan lahir seperti itu hukum fikihnya. Kita mulai dari sebuah informasi kalimat khobar. Khobarnya ada dalam Al-Quran, Sulaiman menggunakan mereka untuk membangun peradaban Sulaiman. Maka bagaimana kalau kita kontekstualisasikan sekarang, mungkin teman-teman dari teknik arsitektur dan teknik sipil berkolaborasi dengan mereka. Bagaimana hukumnya? Nah, tentu saja itu bukan ranah kita, karena ranah itu nanti akan muncul di ranah fikih. Nah, kita kan ditafsir, tidak lari ke sana. Tapi fakta itu ada. Bagaimana Pak Agus? Sudah mulai berkolaborasi? Membayangkan bagaimana MOU dengan mereka? Ya, tapi ada, tag itu ada dan fakta ada. Ya, ya. Oke. Loh, kalau Quran pasti benar. Loh, Quran itu kan firman, perkataan toh. Nah, kalau perkataan itu di Quran dan Sunnah, maka hanya ada satu kemungkinan, yakni benar. Nah, hanya itu.
Satu kepastian. Nanti mungkin tafsirnya yang nanti akan berbeda. Yang kedua adalah insya. Ini adalah lawan dari kalau kalimat khobar itu hanya memberitakan. Nanti akan kita telusuri sesuai fakta atau tidak. Kalau sesuai fakta ya dia benar, kalau tidak dia salah. Maka lawannya adalah kalimat insya. Ya. Kalimat yang menuntut terciptanya sesuatu yang belum ada ketika ucapan tersebut diucapkan. Ini bedanya dengan kalimat khobar. Kalau kalimat khobar itu sudah ada diceritakan. Kalau kalimat insya belum ada diucapkan untuk mewujudkan. Maka di sini secara garis besar ada 5 kalimat perintah. Ya. Butara silahkan masuk. Nah itu kalimat kalimat perintah. Butara monggo dahar. Nah itu kalimat perintah. Ini perbedaan antara kalimat insya dan kalimat khobar ini nanti akan sangat berbeda ketika masuk dalam ilmu teologi, dalam ilmu fikih dan ilmu akhlak. Sangat akan berbeda sekali nanti. Disinilah nanti kalau kita setidaknya paham kaidah ini nanti kita akan bisa melihat kenapa sih ada hukum fikih yang berbeda, hukum teologi yang berbeda, hukum akhlak yang berbeda, dan tentu saja nanti ini akan kita praktekkan dalam 137 ayat-ayat arsitektur dan teknik sipil. Selamat datang Ketua Teknik Sipil UIN Malang. Loh tadi itu teknik sipil profesornya siapa tadi? Siapa? Bukan Bu, nanti. Oke ya, jadi ini kalimat insya adalah secara realita ya barangnya belum ada, maka kalimat-kalimat ini ya diucapkan untuk mewujudkan sesuatu, entah lewat perintah atau larangan atau kalimat tanya, "Butara sudah kenyang?" Belum. Pengandaian, seandainya Butara makan lebih banyak. Gitu ya. Kalimat panggilan, Pak Agus. Ngaten. Mohon nggih. Ini adalah kalimat-kalimat insya. Lah, ini kita sepil satu karena nanti kalau kita bahas semua saya yakin tidak akan cukup ya. Karena kita 1 bulan sekali kan. Ya kita mungkin kalimat ini kita bahas bisa 1 semester ya. Maka akan kita sepil dari kalimat insya itu hanya 2. Pertama adalah kalimat perintah dan yang kedua adalah kalimat larangan. Kalimat perintah adalah permintaan untuk melakukan sesuatu melalui sebuah instruksi verbal. Karena nanti yang kita pakai patokan adalah Quran dan hadis dan fatwa para ulama. Tentu saja bersifat qauliyah, kalamiyah dan verbal. Dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada pihak yang kedudukannya lebih rendah. Nanti Pak Agus memerintah saya namanya adalah perintah. Kalau saya ke Pak Agus namanya permohonan. Kalau kita semua ke Tuhan namanya doa. Tapi intinya sama, dia adalah perintah. Gitu ya. Maka dalam bahasa Arab, bentuk dari kalimat perintah ini. Ada fi'il amar, ambillah. Fi'il mudhore, nanti biar yang nerangkan orang bahasa Arab ini. Tapi hendaklah. Isim fi'il amar alaika bersungguh-sungguhlah. Masdar pengganti kedudukan fi'il ihsanan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pokoknya intinya adalah kalimat perintah. Entah dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Ini kaidah-kaidah tafsir yang menjadikan kita akan melihat bagaimana para ulama akhirnya mereka bisa mencetuskan sebuah produk hukum baik nanti di fikih atau di tafsir atau di teologi, di teosofi, di tasawuf dan lain sebagainya. Ada beberapa hal untuk membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Ini adalah kaidah-kaidah yang dimufakati oleh para ulama ya. Selain ada kaidah-kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama. Pertama, perintah yang secara mutlak kalimat perintah itu menuntut sebuah kewajiban.
kecuali nanti ada indikator yang memalingkannya dari kewajiban. Jadi nanti intinya adalah, yang kedua adalah memerintahkan sesuatu itu larangan untuk melakukan kebalikannya. Perintah perihal sesuatu adalah perintah untuk melakukan semua aktivitas yang bisa mensukseskannya. Nah, dari tiga kaidah ini, kalau kita baca seperti ini saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka bacalah kalimat perintah. Kira-kira membaca ini wajib, sunnah, apa mubah? Kamu kalau nggak baca dosa loh kamu. Ya. Nah, maka dalam ayat ini, Iqra ini adalah tidak wajib. Padahal kaidah pertamanya adalah perintah yang secara mutlak itu mengindikasikan kewajiban. Tapi masalahnya di sini Iqra. Ya, kalau orang nggak bisa baca itu dosa, maka yang pertama kali dosa adalah Nabi Muhammad. Ya. Nah, maka di sini tidak mungkin kita artikan ini adalah wajib. Ya. Karena kalau membaca itu adalah wajib, maka yang pertama kali berdosa adalah Nabi Muhammad. Ini namanya adalah illali sorifin, kecuali ada indikator-indikator yang menuntut tidak wajib. Yang kedua adalah tentu saja entah nanti perintah ini wajib atau sunnah, maka kita dilarang untuk tidak membaca. Ya, maka membaca bagi kita hukumnya adalah sunnah. Nah, ini mungkin adalah wilayah teman-teman teknik sipil dan teknik arsitektur. Perintah melakukan sesuatu adalah perintah untuk merealisasikan semua medianya. Kalau kita diperintahkan untuk membaca, maka kita diperintahkan untuk mendesain perpustakaan, mendesain cover buku, mendesain kampus. Butara dan anak buah membangun perpustakaan, membangun kampus. Nah, itu semua perintahnya hanya dari satu kata, bacalah gitu saja. Nah, maka aktivitas membaca ini nanti ya sejak membaca sampai nanti berupa desainnya, kemudian aktivitas belajarnya, membangunnya, maka semuanya adalah karena hukum membaca ini sunnah, maka semua aktivitasnya adalah hukum awalnya sunnah. Nah, sesimpel itu. Nah, kalau kita tahu apa? Kalau kita tahu kaidahnya. Contohnya sama seperti ini. Dirikanlah sholat. Kan tidak ada toh kata wajibnya toh. Kalau kita mufakat sholat 5 waktu hukumnya wajib kan ya? Wajib ya? Wajib. Masih wajib. Padahal kita tidak menemukan dalam Quran ya kalimat sholat 5 waktu itu wajib. Lah dari mana kita menemukannya? Ya dari kaidah tafsir ini. Ya. Ya. Asal dari perintah adalah wajib. Dirikan sholat. Kenapa zakat itu wajib? Ya karena perintahnya adalah tunaikan zakat. Maka mulai aktivitas sholatnya membangun bangunan masjid berupa musola, desainnya ya, maka masuk dalam kategori bisa wajib, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Tapi hukum awalnya adalah wajib. Nah, karena kaidahnya ini, kaidahnya. Nah, ini kaidah universal. Jika sebuah perintah iki apa ya, Pak? Jurusan apa ya, Pak? Jurusan tafsir. Kan tapi ini memang anu apa? Ya memang tafsir sih ya. Nanti kalau kita tidak tahu metodologinya, nanti kalau kita membaca dan menelurkan sesuatu kan tidak bisa mempertanggungjawabkan toh. Jadi nanti kalau Pak Agus, hukum awal kuliah di arsitektur adalah sunnah. Dari mana dalilnya? Iqra. Wong-wong kan bingung. Teko endi dalile kuliah di arsitektur hukumnya sunnah, dalile Iqra. Oh Pak Agus kan, oh kamu tidak pernah baca ini sih. Perintah melakukan sesuatu adalah perintah untuk ya merealisasikan semua wasilahnya. Kan gitu. Di antara wasilahnya membaca itu adalah kuliah. Nah, kuliah untuk dirikan masjid, perbankan dan lain sebagainya itu ya. Ini kita temukan di arsitektur dan teknik sipil. Jika sebuah perintah digantungkan berdasarkan syarat atau sebab, maka harus dilakukan berulang-ulang. Jika kamu junub, maka bersucilah.
Jika junub maka junub lagi. Ya. Nah, ini adalah bersucilah, tapi bersuci ini dalam bahasa Arab adalah jawab dari syarat apabila. Maka apabilanya ada, maka jawabannya harus terus. Jika syaratnya ada, maka harus terus. Nah, itu dalam bahasa Arab. Nah, ini jika sebuah perintah jatuh setelah larangan, ya, maka larangan itu kembali kepada hukum boleh. Contohnya, saya dulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Nah, ini dulu pedot sini hadisnya. Fazuruha, sekarang ziarahlah. Artinya perintah ini jatuh setelah larangan, maka hukumnya adalah perintah. Nah, itu adalah kaidah untuk membaca sebuah teks. Nah, ini kalau kita tidak bisa baca teks, nah, nanti akan banyak produk-produk pembacaan kepada teks yang salah. Nah, ini yang terakhir adalah perintah itu menuntut untuk segera. Jika kamu wajib bagi manusia sebagai hak Allah untuk berhaji. Nah, ini nanti ini yang terakhir. Kalimat larangan. Perintah meninggalkan sesuatu dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Kalau Pak Agus ke saya larangan, kalau saya ke Pak Agus jangan toa. Permintaan gitu. Maka menurut Syekh Mustafa Al-Ghalai ini dalam qawaid Lughatil Arabiyyahnya, eh, kalimat larangan ini hanya satu bentuk, yaitu fi'il mudhari'. Nah, kemarin kan Butara dan teman-teman sudah belajar apa itu fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar, nah gitu ya. Setahun yang lalu itu. Pantesan lupa. Oke. Nah, ini ya. Pokoknya janganlah, janganlah ini adalah kalimat larangan. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana kaedahnya. Nah, ini. Kalau hukum awal dari perintah adalah wajib, maka hukum awal dari larangan adalah haram. Oke. Maka janganlah berjalan di muka bumi dengan congkak. Nah, maka jalannya saja haram, apalagi membuat fasilitasnya. Oke ya. Jika tujuannya haram, maka fasilitasnya haram. Jika larangannya adalah membuat aktivitas, maka kebalikannya adalah kita diperintah untuk memakai hukum kebalikannya, gitu ya. Bet- Oh tenang Butara, sudah direkod Butara. Oke, oke, oke. Tapi ini ya ini memang cara membaca teks. Teks jika ada larangan dan perintah. Nah, nanti ternyata dalam ayat-ayat pembangunan dan ayat arsitektur ini bisa kita pakai. Ya, perintah yang tidak langsung itu ya lebih kokoh daripada perintah yang secara langsung. Contohnya ini, janganlah mendekati perbuatan yang dosanya adalah dosa besar. Ya, itu lebih kokoh daripada jangan bermaksiat. Ya, ini kan loh kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi malah melakukan. Ayat lain wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ya, mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan. Nah, maka semua aktivitas yang menjurus kepada perbuatan dosa besar itu ya dosa besar pokoknya, maka itu dilarang. Bung, jika syariat lewat Quran dan hadisnya melarang sesuatu, maka syariat juga melarang sebagiannya atau sebagian kecilnya. Ya, Mbak gak oleh mendem ngono ya. Loh, aku lek ngombe sakrat ya gak mendem. Iya, tapi lek ngombe 5 krat mendem. Ya maka gak boleh. Sesuatu yang diharamkan itu ya, maka banyak atau sedikit tidak
tidak boleh. Yang nggak boleh itu kan zina. Kalau cuma pegang-pegang. Nggak boleh ya? Dari syariat itu kalau melarang sesuatu maka totalitas. Sepil-sepil nggak boleh. Sepil-sepil nggak boleh. Ya. Lah, oke ya. Pun. Nah ini penelitian Yahya Waziri. Ada 137 ayat bangunan dan pembangunan. Nah ini ya. Ini sebenarnya nanti bisa langsung kita tafsiri ya. Ya. Istilah arsitektur dalam Al-Quran ada 75 ayat. Istilah perkotaan, nah ini ya. Dalam Al-Quran ada 29 ayat. Istilah berkaitan dengan elemen konstruksi dan bahan bangunan ada 33 ayat. Nah, nanti proyek setelah ini dikumpulkan proyek yang lebih besar ada yang lebih berat adalah menafsirinya. Ya tentu saja kalau kata yang dari Malaysia kemarin Pak Agus, tidak mungkin hanya orang PAI. Harus butuh dari teman-teman yang di teknik sipil, teknik arsitek. Jadi lab integrasinya harus gabung memang. Ya itu yang berat Pak. Oke. Oh, bahasanya nanti sampean akan bulet bacanya. Ya, iya. Jadi nanti akan bahasa ini akan menjadi bahasa PAI nanti ini, iya. Nah, nanti kan kita butuh bahasa-bahasa aplikatifnya ya. Tapi ini sudah apa, sudah, di buku saya, yang di buku tafsir arsitektur itu ini sudah semuanya semua ayatnya sudah ada, proyek selanjutnya yang lebih berat adalah menafsirkannya. Jadi berbagai apa, berbagai kitab tafsir itu. Oh di Shopee carinya. Oh edisi nanti biar anu, di apa, dicetak oleh jurusan lah. Oh iya di Dana. Oke oke oke. Ini adalah tafsirnya, ini tafsirnya. Ini ayat-ayat, ini adalah kalimat berita dan oknum-oknum yang mendirikan masjid yang membahayakan kaum muslimin, sumber kekafiran dan perpecah belahan di antara umat Islam dan tempat pengintaian untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Nah ini ya, ini adalah kalimat kalimat berita. Jika ada kondisi masjid yang seperti ini, maka larangan Quran adalah latakum fihi abada. Jangan jadi takmir di situ, hukumnya haram. Jangan sholat di situ, hukumnya haram. Jangan desain masjid seperti itu, hukumnya haram. Ini fatwa madhab Maliki. Ya, kalau dalam madhab Maliki lebih tidak. Jadi ini dalam madhab Maliki. Jadi nanti kalau kita temukan masjid-masjid seperti itu, definisinya adalah ini spill bab tiganya. Ini ayatnya kalimat khobar larangan perintah. Ini adalah ini ada dua masjid ya, Masjid Diror dan Masjid Taqwa. Ini adalah dari tafsir-tafsirnya ya. Wahbah Zuhaili. Bencana kekufuran memecah belah, menunggu kedatangan orang. Ini adalah larangannya. Maknanya adalah haram karena larangan dalam Al-Quran itu jika kalimat larangan maka pasti akan haram hukum awalnya. Maka dalam madhab Maliki yang ini Masjid Diror ya, Masjid Diror ya, kalimatnya adalah diror dari kata madorot. Ya. Lah, Masjid Diror itu tafsirannya lebih komplit. Setiap masjid yang dibangun untuk membahayakan masjid yang sudah berdiri sebelumnya. Jadi partainya adalah biru, Butara partainya kuning. Ya. Karena kemudian jamaahnya banyak. Wah, ternyata pendekatannya lewat masjid.
Botara buat saingan, ya. Masjid kuning, untuk membuat sepi masjid hijau. Jika niatnya adalah seperti itu, maka sejak awalnya niatnya, desainnya, membangunnya, semua aktivitas di dalamnya adalah haram. Iya. Nah ini kemarin ada teman-teman arsitek yang kemarin dapat proyek juga ini. WhatsApp ke saya, nanti tak kasih tahu Bu, lucu WhatsApp-nya. "Pak, saya dapat masjid, tapi bla 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 bla. Kok saya baca buku Bapak kok ngeri." Anak-anak yang sudah apa, yang sudah lulus, makruh. Kalau madzhab Syafi'i makruh, kalau madzhab Maliki haram. Ya kalau nggak tahu nggak apa-apa, Bu. Loh, nggak tahu motif pembangunannya, heeh. Nanti motif itu akan melahirkan aktivitas. Aktivitasnya kan nanti akan terlihat toh. Nanti kalau masjid sana khutbahnya A, masjid sini khutbahnya B. Kalau pokoknya saling mengantar mereka aslinya, mengkanter. Akan terlihat kok dari aktivitasnya. Saya setuju dengan berita Al-Qur'an. Berita Al-Qur'an itu di lain ayat ini ya. Konteks masjid adalah wa annal masajida lillah. Ya, wa annal masajida lillah. Dan sungguh, ya penekatannya adalah, ya jadi khobar, lawazimul khobar yang tadi ya. Dan sungguh masjid-masjid itu hanya milik Allah. Nah, yang sulit itu memang. Yang sulit itu adalah menjadikan masjid adalah milik milik Allah. Terlepas dari apa kepentingan kita. Nah, maka nanti bagaimana kalau masjid itu untuk kepentingan, nah nanti saya sarankan untuk membaca fikih arsitektur bab 9 ya, tentang masjid. Itu hukumnya nanti, eee, kalau madzhab Maliki itu gini, madzhab Maliki itu masjid itu tidak boleh selain nama Allah. Harus Abdurrahman, ya, Abdurrahim, tarbiyah ini tidak boleh. Karena ayatnya adalah wa annal masajida lillah. Masjid itu hanya milik Allah, sejak nama nggak boleh. Itu kalau madzhab Maliki. Kalau muridnya madzhab Syafi'i, yang kunutan, yang bismillahan, yang tahlilan, yang manakiban. Kalau yang Maliki itu kan nggak manakiban, itu gurunya. Nggak bismillah, nggak kunutan ya. Nah, itu nggak boleh. Kalau muridnya Bu, boleh. Makanya ini Bu, yang sedang saya susun artikel ya. Jadi masjid itu memang anu ya, mengajarkan kita toleransi dan moderasi. Jadi fisik bangunan itu mengajarkan kita menerima berbagai mazhab Islam memang. Fisik masjid, oke ya. Kalau niatnya adalah latakum ini, ya Masjid Diror itu adalah masjid menurut mazhab Maliki. Ini kitabnya adalah kitab Tafsir Munir ya, sewa Bazueli, harganya 1.900.000. Iya. Ya,
Saya kemarin baru beli kitab 1.500.000. Dia marah-marahi sama istri, "Wah, tuku maneh," gitu. I Iya, oke. Oke ya, Majidiror itu ternyata tidak hanya membahayakan orang lain, tapi ternyata jika niatnya adalah untuk pamer riya, maka sejak awal aktivitasnya itu adalah haram. Dan aktivitas di sana ya jadi takmir, sholat, namanya adalah mungkaratul masajid kalau dalam Ihya itu. Hukumnya jadi takmir, sholat, iktikaf, desain, bangun, hukumnya makruh, padha mek rokokan. Makanya beberapa teman yang dapat proyek masjid, "Gak usah bangun masjid wis." Ya gitu ya, karena banyak masjid yang mungkin menjadi makruh dan nah nanti akan kita bahas. Nah ini ya, ini kayaknya lebih enak ini ya. Nah ini adalah kalimat tolak. Oke. Nah, ini jika nanti ada sebuah masjid yang dibangun seperti tadi maka ini ya fanharo bi finari jahannam ribatan fi qulubihim ya. Pondasi bangunannya, keraguannya, kegusarannya, sakit hati karena amarah, penyesalan. Kenapa? Karena memang dia dibangun di tepi jurang. Nah, ini ya. Sebagaimana bangunan yang dibangun di tepi jurang. Nah, kalau niatnya seperti tadi, nah ini maka dalam tafsirnya seperti ini. Secara fisik pun bangunan yang dibangun di tepi jurang pasti akan menimbulkan keraguan, kegusaran, sakit hati dan amarah dan penyesalan. Nah, ini ya. Nah, ini yang terakhir nanti kita kembangkan sendiri adalah Fir'aun. Nah, Mbah Fir'aun ini ya. Saya sarankan untuk nanti yang umroh untuk mampir ke Fir'aun. Nah ini ada kalimat perintah, ya. Ada kalimat perintah. Fir'aun berkata, hei para punggawaku, ya, hei Manhaman, buatkan untukku, ya, sorhan, istana yang menjulang tinggi alat tini, memakai batu bata. Nah, ini adalah kalau kita lihat agar aku bisa melihat ya Tuhan Musa. Di sini adalah kesalahan daripada Firaun adalah menjadikan bangunan sebagai wasilah menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Maka di sini maksudnya adalah teologi arsitektur. Ya, maksudnya di teologi arsitektur. Ternyata bangunan ini bisa dijadikan sebagai wasilah utama mensekutukan Tuhan. Maka apapun yang dilakukan, maka tidak boleh. Oke ya. Nah, ini adalah kaidahnya. Maka apapun nanti jika aktivitasnya adalah untuk mensekutukan Tuhan, ya maka berdasarkan ayat ini, maka dia tidak boleh. Kenapa? Maka karena kaidahnya adalah ini adalah kaidah wa inni la adunnu minal kadibin. Termasuk kaidah-kaidah yang dia menunjukkan kalimat yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini cara membaca teks-teks dalam Al-Qur'an. Nah, ini nanti banyak juga ya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Sudah. Iya, oke. Kalau oke, besok lagi. Oke, terima kasih untuk oke oke oke. Oke, itu nanti saya sarankan untuk membaca 2 buku, Pak Agus. Ya, satunya adalah Al-Asbah wan Nadhair karya Suyuti. Tertawa. Yang tahu pasti tertawa. Clear Mas ya? Al-Asbah wan Nadhair li Suyuti madzhab Syafi'i yang berkembang di Asia Tenggara. Karena bagaimanapun fikih itu nanti akan sangat berpengaruh kepada bangunan. Sangat berpengaruh. Buku terakhir dari Al-Azhar University bisa di-download atau beli di Play Store itu judulnya bagus. Al-Faqih wal Mi'mar, bahasa Arab. 400 halaman. Al-Faqih wal Mi'mar. Ketika seorang ahli fikih dari Al-Azhar, para fuqaha Al-Azhar
berkolaborasi dengan para arsitektur membangun kota-kota besar di Mesir. Itu ada penelitian arkeologinya, kemudian juga ada ayat-ayatnya dan fatwa-fatwa fikihnya. Itu disertasi, baru terbit juga. Judulnya bagus, Al-Faqih wal Mi'mar. Ketika, ahli fikih, berkolaborasi dengan, arsitektur membangun, mendesain Mesir. Ketik bahasa Arab, Mas, bahasa Indonesia kayaknya nggak keluar. Oke, maka yang kedua adalah Al-Asbah wan Najair karya Ibnu Najim, madzhab Hanafi. Nah, di buku ini, 2 buku ini judulnya sama, tapi pengarangnya berbeda dengan madhab yang berbeda. Ada 2 kaidah seperti ini. Al-aslu fil asya al-ibahah. Ya, hukum segala sesuatu itu adalah boleh. Tapi kemudian juga ada kaidah lanjutannya, al-aslu fil asya at-tahrim. Hukum segala sesuatu itu haram. Loh, kaidahnya sama loh ya. Satunya hukum semua itu adalah halal, satunya adalah haram. Nah ini kalau tidak dikumpulkan, namanya adalah dicari benang merahnya. Mana yang kaidah ini berlaku di mana toh? Maka kaidah ini yang mengatakan al aslu fil asya at tahrim adalah fi babil ibadah. Dalam konteks ibadah. Dalam konteks ibadah itu hukum segala sesuatu aifil ibadah at-tahrim adalah haram. Maka kita tidak boleh melakukan ibadah tanpa kita mengetahui dalilnya. Contohnya Bu Anita sudah jadi dosen, akhirnya kepingin gaya bid'ah. Ibadah. Mulai biyen sembayang subuh kok loro ae. Lah kene kan wis selektor. Mosok padha mbisi asisten ahli. Yo tak tambahi telu. Nah, itu jenenge adalah nggak boleh. Kenapa? Karena dalilnya hanya 2. Sampai nanti Bu Anita menemukan dalil bahwasanya sholat subuh oleh 3 rakaat. Tapi dicaci maki sampean harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan para alim ulama, ya. Jadi al aslu fil asya tahrim adalah fi babil ibadah. Yang kedua adalah al aslu fil asya al ibahah. Hukum awal dari segala sesuatu itu adalah boleh adalah dalam konteks selain ibadah termasuk desain. Desain itu tidak butuh dalil dulu. Ya, tidak butuh dalil Quran indi, hadis indi, desain enggak butuh. Karena dia adalah awalnya fi ghairi babil bukan dalam konteks ibadah. Enggak butuh dalil dulu. Sampai nanti desainnya jadi dan ada sisi-sisi yang tidak sesuai dengan dalil ya agama. Oh, ini gak cocok mergani satrul aurat. Jadi hukum awalnya enggak perlu dalil. Ngoten bagus nggih? Siap. Oke. Oke. Oke, nanti bisa dibaca di bab 3 ya. Di bab 3 di bab insya dan khobar. Termasuk kaidah ini wala tusrifu, jangan berlebihan dalam makan. Gitu kan ya. Loh, ayatnya nggak jelas. Ya, makanlah minumnya jangan lebihan. Tapi apakah perintah ini kemudian menjadi haram atau sunnah atau ada batas-batasan? Ternyata coba kita lihat. Berlebih-lebihan itu ternyata para ulama tidak mufakat ya. Coba seperti ini berlebih-lebihan apa enggak? Mendermakan semua harta di jalan yang diridhai Allah. Berlebih-lebihan apa enggak? Loh, semua berlebih-lebihan. Tapi tercela apa enggak? Loh, baik ya. Nanti bojo samian, omai dikeno aku. Tanai dikeno aku. Semua baik apa enggak? Loh. Oh, wes, dikeno masjid. Salah enggak? Berlebih-lebihan apa enggak? Salah enggak? Loh, tapi kalau kita salah maka Abu Bakar salah apa enggak? Iya. Atau separuh yang diberikan. Punya 50 miliar, 25 dikasihkan perjuangan,
masjid, panti jompo, berlebihan apa enggak? Iya. Maka ternyata berlebih-lebihan. Kalau Pak Farid sekarang makan 2 berlebih-lebihan, ya. Tapi kalau Pak Farid mau perang, ya, dan kalau nggak makan 5 piring dan nggak waktu perang makan 5 piring nggak berlebihan. Iya. Nanti kebutuhan kebutuhan dan kesiapan. Nah, mmm, ya kasihkan kita yang butuh dong. Ini adalah jadi bagi kita-kita yang nggak kuat seperti ini ya jangan nyontoh, ya cukup sepertiga saja. Tapi kalau memang Pak Agus kan sudah sangat kuat, ya niru Abu Bakar nggak apa-apa. Prinsipnya lahir ke dunia tidak bawa apa-apa, meninggalkan dunia tidak bawa apa-apa, tapi bawa caci maki keluarga. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan lagi nanti. Oke, nanti. Oke, terima kasih. Kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.